Pembahasan kedua dari materi statistika adalah summarizing data atau meringkas data. Bagaimana kita mengambil informasi dari sekumpulan data itu menjadi beberapa data. Nah, caranya dengan meringkasnya. Pertama, kita bisa meringkas data dengan mengambil nilai rata-ratanya. Rata-rata dari samplingnya, beberapa data tersebut, yang biasanya disimbolkan dengan X bar. Jadi, misalnya kita punya 3 data, nilainya 15, 16, dan 17, itu akan dijumlahkan terlebih dahulu semuanya, kemudian baru dibagi 3. Itulah nilai rata-ratanya. Nah, gimana kalau kita ingin menghitung rata-rata dari data yang kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi? Rumus rata-ratanya adalah X bar itu nilai value-nya dikali nilai frekuensinya. Nah, dikali dulu, nanti setelah dikali baru dijumlahkan semua datanya itu, terus kalau sudah ditambahkan baru nanti dibagi. Kita praktekkan gimana sih itu. Misalnya kita punya mahasiswa yang bernilai 15 itu ada 2 orang, kemudian yang berumur 16 ada 5 orang, maka data ini akan kita kalikan dulu, baru ditambah kayak gitu. Jadi 15 kali 2, 15 kali 2, ini 15 kali 2 kan dari sini. Terus kemudian selanjutnya 16 kali 5 dan seterusnya, 17 kali 11 dan seterusnya. Nah, kalau sudah dikalikan masing-masing itu nanti dijumlahkan. Simbolnya berarti dijumlah per masing-masing perkalian dari datanya. Kalau sudah dijumlahkan, kemudian akan dibagi sejumlah data. Sejumlah data, banyaknya data atau banyaknya frekuensi ini kalau ditotal nilainya akan sebesar 54. Dibagi, maka kita peroleh bahwa rata-rata dari data tersebut adalah 18,24. Jadi umurnya 18,24. Selanjutnya adalah yang kedua, untuk meringkas data kita bisa menggunakan nilai median. Nilai median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data, di mana data itu harus sudah diurutkan terlebih dahulu dan biasanya diurutkan menaik atau ascending. Bagaimana cara mengukurnya? Ya tadi kita urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah diurutkan, nilai mediannya dihitung dengan cara N plus 1 dibagi 2 kalau datanya bernilai ganjil. Kalau jumlah datanya bernilai ganjil, yaitu kalau misalnya jumlahnya genap, berarti kita akan menghitung rata-rata nilai dari data di posisi N per 2 dan N per 2 plus 1. Contohnya, kita punya sekumpulan data yang jumlahnya hanya 3. Nah, kalau 3 ini kan dia ganjil. Kalau ganjil berarti kita pakai rumus yang N plus 1 bagi 2. Berarti ini 3, kita tambah 1, kemudian dibagi 2. Berarti nilainya berapa? 2. 2 ini baru nilai posisinya. Nah, nilai datanya adalah di posisi ke-2, 1, 2. Berarti ini adalah nilai mediannya. 5 ya, nilai mediannya 5 yang berada di posisi ke-2. Nah, kalau untuk data yang genap, data yang berjumlah genap, itu rumusnya adalah rata-rata dari data yang berada di posisi N per 2 dan N per 2 plus 1. Misalnya ini kita punya 4 data, berarti N per 2-nya adalah 2, itu 4, dibagi 2, itu 2, kemudian 4, dibagi 2, plus 1, berarti 3. Berarti data kedua dan ketiga rata-ratanya, berarti 5 ditambah 7 dibagi 2. Nilainya adalah 6. Jadi kita peroleh rata-rata dari data tersebut, dari sekumpulan data ini adalah 6. Ralat. Nilai mediannya ya, bukan nilai rata-ratanya. Jadi nilai median dari data ini adalah 6. Bagaimana jika ingin mencari nilai median dari data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi? Seperti yang kita ketahui, nilai ini tadi di frekuensi ini memiliki jumlahnya ada 54 data. Nah, 54 data ini kan genap berarti. Kalau genap berarti kita pakai N per 2
sama N per 2 plus 1. Rata-rata dari data yang berada di posisi ini, N per 2. N per 2 itu berarti kita hitung 54 dibagi 2. Itu sama dengan berapa? 27. Berarti kita akan cari data ke 27 dan data ke 28. Ada di mana sih data tersebut? Ini 2 tambah 5, 7. 7 tambah 11, 18. 18 sama tambah 9 itu hasilnya 27. Berarti data ke 27 nilainya 18. Otomatis data setelahnya itu data ke 28 itu nilainya 19. Maka kita cari ini posisinya di mana 18. Posisinya udah ketemu tadi ya, 27 tambah 28 nilainya berapa? Ya nilainya adalah rata-rata dari posisi 27 sama 28 tadi, 18 ditambah 19 dibagi 2. Nilainya adalah 18,5. Mediannya. Median dari data dari tabel frekuensi yang ada di sini. 18,5. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering keluar. Gitu. Misalnya kalau yang kita sajikan sini, yang paling sering, yang paling banyak datanya berarti adalah 17. Gitu. Nah, kalau misalnya yang 17 ini munculnya lebih dari satu kali, kita akan pilih ini kan kalau semua data itu yang munculnya lebih dari satu kali, jadi nggak ada data yang nilai modusnya itu cuma satu, itu nggak ada, maka nanti itu data-data tersebut itu kita sebut model values. Mean, median, dan modus itu dapat kita gunakan untuk mengindikasikan sentral tendensi dari sekumpulan data, karena kita bisa tahu dari nilai mean, median, modus itu kita tahu dia data itu berkumpul di mana, makanya kita sebut dia dengan sentral tendensi. Gitu. Nah ini coba teman-teman hitung berapa mean-nya, berapa mediannya, dan berapa modusnya. Bisa digunakan untuk latihan sama teman-teman. Selanjutnya ada namanya variansi atau ini simbolnya S kuadrat atau sigma kuadrat. Rumusnya seperti ini. Jadi ini nilai datanya dikurangi rata-ratanya. Jadi variansi ini akan untuk mengetahui berapa sih simpangan dari sebuah data terhadap pusatnya. Jadi kalau misalnya pusatnya ini rata-ratanya, nah ini seberapa jauh sih sebaran datanya itu seberapa tersebar. Itu variance. Ini kalau S kuadrat, kalau S-nya cuma 1 itu biasanya kita sebut standard deviasi. Sama ya, cuma tinggal di akar. Itu rumusnya sama, tapi cuma tinggal di akar. Contohnya, kita punya sekumpulan data yang berjumlah 5. Nah, bagaimana kita menghitung nilai variance dan standar deviasinya? Nah, dari rumus yang tadi kita masukkan ini, kita cari rata-ratanya dulu, ya kan? Karena mau dikurangin, tuh rata-ratanya berapa sih? 3, 4, 6, 7, 10 ini ditambah semua. Setelah ditambah kemudian dibagi 5. Diperoleh nilainya 6, itu nilai rata-ratanya. Kemudian kita cari simpangannya dari masing-masing data. 3 sama 6 ini selisihnya berapa? Itu taruh sini. Kemudian dikuadratkan. 4 terhadap nilai rata-ratanya ini selisihnya berapa? Min 2, kemudian dikali 2. Sama untuk yang lainnya, kayak itu. 6 dikurangi 6, kemudian 7 dikurangi 6, 10 dikurangi 6. Nah ini masing-masing ini dikuadratkan dulu, kalau sudah baru dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kemudian ini akan dibagi 4. Bukan 5 ya, tapi 4, karena di sini rumusnya N min 1 untuk variance dari sampel data, bukan populasi data. Maka dibagi 4, ketemunya nilai variance dari data tersebut adalah 7,5. Kemudian bagaimana menghitung standar deviasinya? Berarti akar dari 7,5.